saudara. Ya, gimana kabarnya? Baik-baik kah? Kalau di Solo nih lagi hujan nih, mulai Iya, gerimis. Padahal kemarin-kemarin nggak hujan, kemarin sumu. panas banget. Iya, tapi bersyukur hujan artinya berkat Tuhan ya. Yap. Iya. Oke, kenalkan dulu saya Yulia. Dan saya Roma, Ya, senang sekali ketemu di acara Ayo PA. PA online bareng seri Alkitab. Iya, hari ini kita akan melakukan PA bareng lagi dengan pasal yang juga terkenal dan saya harap melalui pasal ini kita akan belajar banyak. Iya. Gimana nih Roma? Excited dengan 1 Korintus 13? Sepertinya teman-teman di sini juga sangat antusias Bu, karena udah belasan orang yang join dan Ya. saya juga semangat sekali untuk bisa menggali pasal 13 dari 1 Korintus. Ya, betul ya. Kita akan belajar ya satu pasal yang yang sangat terkenal, Ya. tapi ada juga orang-orang yang salah mengerti tentang pasal ini. Jadi kita akan lihat nanti ya sama-sama. Oke, sebelum kita mulai, saya akan perkenalkan dulu metode yang akan kita pakai untuk menggali Alkitab, yaitu metode SABDA. simak, Analisa, analisa, belajar, doa diskusi, dan diskusi. aplikasi. Ya, aplikasi salah satu yang paling penting karena kita belajar mati-matian. Mungkin kita jadi pinter, tapi kalau nggak diaplikasikan, Nah, sama dengan nol ya. Nanti juga kita pelajari ya ternyata. iya. Oke. Jadi teman-teman kalau kita mengasihi firman Tuhan jangan hanya dibaca doang, jangan hanya digali doang, tapi harus diaplikasikan. Nah, teman-teman kita akan lihat nih, Roma akan memperkenalkan guest kita hari ini. Iya. Oke, udah rutin dan tiap minggu bersama kita Bu, pastinya adalah Teresia yang akan bersama kita hari ini, dan ada tamu spesial kita malam hari ini akan berjoin bersama-sama, yaitu Kak Alexander. Halo Alex, senang sekali ketemu. Seger sekali kamu hari ini. Halo, selamat malam Bu. Halo, selamat malam. Gimana kabarnya? Ya puji Tuhan baik. Baik, sehat-sehat, tidak kena COVID? Tidak. Saya harap tidak ya. Halo Tere, Halo Bu, apa halo kabar? Kak. Ini Tere kok tegang amat? Jangan tegang-tegang Tere, senyumlah. Iya, oke. Oke, Roma kita siap mulai nih kayaknya. Iya, siap banget Bu, ini udah lebih dari 20 orang ya. Silahkan teman-teman, masih ada kesempatan untuk ajak sebelum kita mulai. Dan untuk itu kita akan mulai di dalam doa ya Bu, untuk langkah nolnya. Kita akan bersama-sama masuk dalam doa untuk memulai acara PA malam hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, pada malam hari ini kami sungguh bersyukur kalau 1 minggu Tuhan boleh menyertai kami, dan hari ini kembali kami boleh bersama-sama untuk menggali salah satu pasal yang terkenal lagi dari 1 Korintus, khususnya untuk pasal 13. Kami berdoa untuk setiap kami yang boleh belajar, yang boleh menggali, bahkan yang boleh mendapatkan berkat-Mu melalui firman yang akan kami pelajari bersama-sama. Kiranya Tuhan tuntun kami untuk kami boleh mengerti, sampai kami boleh melakukan dan mengaplikasikan apa yang sudah kami dapatkan malam hari ini. Tuntun acara ini dari awal pertengahan hingga pada selesai. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, sekali lagi sebelum kita akan mulai lebih lanjut, selamat datang untuk teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih sudah bergabung dan boleh ajak teman lagi untuk bergabung pada malam hari ini. Ya, gimana Roma? Kita mulai yuk. Oke Bu. Ya, sebelum kita akan bertanya lebih lanjut kepada teman-teman yang akan jadi guest kita malam hari ini, Kak Alex dan juga Tere. Nah, ada beberapa hal yang ini akan jadi overview untuk kita bisa mengerti lah kira-kira gambaran dari 1 Korintus yang dituliskan oleh Paulus gitu ya. Nah, 1 Korintus ini sendiri ditulis oleh Paulus, kita tahu sama-sama, dan ini adalah surat yang ditujukan kepada jemaat Korintus juga gitu. Jadi nama suratnya 1 Korintus ditujukan juga kepada seluruh umatnya yang ada di Korintus gitu. Dan ini jemaat yang gede ya. Iya, ini komunitas yang cukup gede dibanding wilayah lain. Ya. Oke, salah satu hal yang terkenal dengan Korintus itu adalah khususnya jemaatnya
Ya, Apa nih Roma? ya, yang terkenal dari jemaatnya kemarin kita lihat mereka kaya akan karunia, mereka banyak memiliki apa ya karunia yang di Tuhan kasih gitu. Tetapi dalam apa prakteknya mereka sombong, mereka juga bisa dikatakan salah satu jemaat yang mungkin teguran paling keras nih yang dikasih Paulus ke salah satu jemaat yang didirikan sendiri oleh Paulus. Cukup lama Bu, dia juga dulu pernah melayani di sana 1,5 tahun. Ya, betul. Saya yakin hubungan Paulus dengan jemaat Korintus ini hubungan yang sangat baik karena Paulus yang mendirikan jemaat ini, Paulus juga yang membesarkan karena 1,5 tahun ya. Iya, Paulus ada di sana, jadi salah satu jemaat yang lama sekali dibina oleh Rasul Paulus. Tetapi ada hal yang aneh juga di jemaat ini. Apa tuh Roma? Iya, yang membuat aneh adalah itu tadi ya. Sepertinya hubungan Paulus dengan jemaat Korintus selain mereka dekat, tapi ada juga kayak nada semacam sarkasme gitu Paulus kepada jemaat ini karena itu kelakuan mereka, terus juga apa tadi itu karunia yang mereka miliki juga tidak dilakukan semestinya, terus ada juga kelompok-kelompok ngegap, ada juga hampir dibilang perpecahan di dalam kehidupan berjemaat gitu. Iya betul, jadi hubungan Paulus dengan jemaat ini tuh kayak hate-love relationship gitu ya. Jadi di satu pihak sangat mengasihi Paulus, tapi di satu pihak mereka juga menuduh Paulus dengan tuduhan-tuduhan yang sangat menyakitkan hati Paulus. Sehingga salah satu alasan Paulus menulis surat ini juga untuk semacam pembelaan diri gitu ya, karena tuduhan jemaat terhadap Paulus tuh cukup kasar gitu ya, cukup keras. Dan Paulus memberikan surat ini kepada mereka untuk menyadarkan bahwa apa yang mereka tuduhkan kepada Paulus itu tidak benar, ya. Ya. Dan selain itu pastinya tujuan lainnya adalah 1 Korintus 13 ini gitu. Kalau kemarin 1 Korintus 12 kita sudah belajar tentang rupa-rupa karunia, di mana mereka juga sangat kaya akan karunia, dan 1 Korintus 13 ini adalah kelanjutan gitu. Sekalipun mereka kaya akan karunia, kalau tidak didasarkan dengan kasih, itu tadi tidak berarti apa-apa gitu. Makanya kita akan menggali pasal 13 ini, Bu. Ya, ini akan menjadi pasal yang sangat menarik karena pada saat yang sama banyak orang salah mengerti tentang pasal ini. Dikira pasal yang love gitu ya, tapi sebenarnya di balik itu ada banyak masalah. Ya. Nah, ini dua teman kita sudah bersama dengan saya, jadi kita akan menggali bersama-sama, melihat bersama-sama tadi kita sudah lihat gambaran 1 Korintus untuk keseluruhan, kita akan lebih mengerucut lagi ke pasal 13 yang akan kita gali. Nah, untuk Tere, pasal 13 ini hanya satu perikop gitu. Ada berapa ayat di dalam 1 Korintus 13 ini, Ter? Kalau di pasal 13 ini ada 13 ayat. Hanya dikit ya. Dengan judul kasih, hanya satu kata juga. Iya, jadi judulnya sangat kecil ya, cuma kasih, hanya 13 ayat, tapi ini satu hal yang sulit sekali untuk dilakukan ya. Dan karena artinya sangat dalam. Iya, ya. Benar. Semua orang siapa nggak butuh kasih ya? Oh, sangat-sangat. Iya. Oke. Ya, oke. Kita kembali ya, kita bertanya juga kepada Alex yang sudah bersama kita dan malam hari ini. Nah, 1 Korintus 13 ini apakah menemukan nih ada tokoh nih yang ada di dalam 1 Korintus 13 ini? Ya baik, tokoh-tokoh yang saya lihat di sini ada yang pertama pasti Paulus yang disebut dengan kata ganti aku di situ, dan ada jemaat Korintus yang biasa ada disebut dengan kata ganti kita, dan termasuk kita hari ini juga yang diingatkan oleh firman Tuhan ini. Dan tidak kalah pentingnya sebenarnya itu ada Tuhan Yesus juga yang disebut dengan pribadi kasih itu. Oke. Wow. Ya, itu satu hal yang implisit yang kamu lihat ya. Oke, bagus sekali ya. Oke, jadi ada beberapa tokoh yang pasti kita temukan dan kita juga ada di dalamnya ya. Kita bukan ceritanya hari ini jelasin tentang Korintus saja ya, tapi kita sendiri ada termasuk di dalam hal tersebut. Nah, karena satu periku mungkin teman-teman bisa melihat ya kata-kata penting atau penekanan yang sering diulang-ulang Paulus dalam 1 Korintus 13 ini, dan ini menjadi satu poin penting gitu untuk melihat
tema umum dari 1 Korintus 13. Saya ingatkan juga teman-teman yang ada di rumah, silahkan memberikan komentar dengan pertanyaan yang diberikan Roma. Kata-kata penting apa yang ada di pasal 13. Oke, silakan Ter. Ya, kalau untuk pasal 13 ini, kata-kata pentingnya itu ada kata aku, habis itu juga kasih, segala sesuatu, sama mempunyai, sama kata tidak. Itu yang paling banyak diulang-ulang di pasal 13 ini. Iya. Jadi kasih termasuk kata yang sering diulang-ulang ya? Iya, kasih. Oke. Iya, Apakah Alexander menemukan kata yang lain di luar yang sudah disebutkan oleh Tere? Baik, ada kata sempurna, kanak-kanak, kata kita, kata sekalipun, dan kata iya. Iya. Kalau dalam versi TB ada berapa kali nih kata kasih diulang? Ada kalau disebut secara langsungnya ada 7 kali, dan disebut dengan kata iya itu yang menunjukkan kasih itu ada 5 kali, jadi di jumlah ada 12 kali semuanya. Oke, jadi ayatnya ada 13 dan di jumlah ada 12, berarti hampir setiap ayat ada kata yang diulang-ulang ya. Ada kata kasih yang diulang-ulang hampir dalam setiap ayat. Oke, jadi secara umum ya kita udah melihat siapa tokohnya, kita udah melihat apa penekanan yang sering diulang-ulang. Kalau gitu bisa kita mungkin ringkaskan ya gambaran dari 1 Korintus 13 ini atau kesan yang didapatkan Tere dari 1 Korintus 13 ini. Iya. Iya, gambaran besarnya itu ya berbicara tentang kasih gitu. Dimana tadi kan udah dibahas juga kalau kita mempunyai karunia yang banyak, itu luar biasa, seluar biasa apapun gitu. Kalau nggak ada kasih ya semuanya akan sia-sia gitu. Oke, jadi intinya tetap kasih. Nah, kita akan gali lebih dalam tentang ayat ini ya, ayat yang akan dipilih oleh Tere dan juga Alexander gitu ya. Silakan teman-teman nanti bisa memberikan komentar, bisa memberikan pelajaran penting dari dua ayat yang akan dipilih oleh Tere ataupun Alex. Nanti jangan melihat ayat yang lain ya, karena kita akan fokus pada ayat yang dipilih oleh teman-teman. Ya. Kalau membahas seluruh pasal mungkin nggak cukup waktunya ya, karena itu kita terbatas hanya memilih 2 ayat saja. Oke Alex, mau pilih ayat yang mana? Kalau saya ayat yang ke-13, Bu. Ayat 13. Ayat yang terakhir. Ayat terakhir. Ya, kalau saya pilih ayat yang pertama, Bu. Jadi ini yang atas dan yang paling bawah. Yang tengah tidak ada yang pilih. Wow, oke. Ya, kita akan mulai ayat yang 1 kalau gitu ntar ya. Oke, karena Tere memilih ayat 1, kita akan mulai dari Tere ya. Ayat 1, demikian firman Tuhan, kita belajar sama-sama. Mari kita baca. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Nah, ketika belajar tentang ayat yang dipilih oleh Tere ini, apa kesannya? Mengapa tertarik gitu ketika memilih ayat yang pertama ini? Iya, waktu baca ini, pasal 13 ini, kalau aku sendiri itu tertarik dengan ini. Kata-kata, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan malaikat, sama tidak mempunyai kasih, berarti sama dengan gong dan canang gitu. Jadi, tertarik kenapa Paulus mengatakan itu di pembukaan pasal 13 ini. Jadi pembukaan dari pasal 13 ini membuat Tere tertarik ya? Iya. Kita gali ya, kenapa tertarik memilih ayat pertama dari pasal 13 ini. Nah, kalau dalam ayat 1 ini ada kata yang Paulus pakai ya, dengan berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Nah, kira-kira Tere menemukan nggak pengertiannya dari apa maksudnya ini? Bahasa manusia dan bahasa malaikat. Iya, bahasa manusia ketika bahasa manusia berarti kan bahasa yang ada di dunia ini, sekalipun contohnya aku bisa menggunakan berbahasa apapun, bahkan juga fasih dalam berbahasa gitu.
Nah, di sini Paulus menegaskan bahwa itu semua sia-sia gitu. Kalau aku itu nggak mempunyai kasih. Gitu. Terus kalau bahasa malaikat tuh, Kalau bahasa malaikat, bahasa apa? Ini kan berbicara tentang karunia gitu. Karunia lidah gitu ya. Bahasa yang penuh hikmat yang bisa didengarkan oleh orang lain gitu. Kalaupun aku ya itu sih yang aku dapat di sini gitu. Fasih yang bisa mempengaruhi orang lain gitu. Perkataan atau bahasa yang bisa membawa orang lain atau mempersuasi orang lain gitu. Itu sih Kak yang aku dapat. Oh gitu. Bahasa malaikat itu bukan arti literal ya menurut kamu? Oh, Bukan arti yang sesungguhnya gitu. Maksudnya ya, malaikat kan memang saling berkomunikasi juga ya. Mereka kira-kira iya. pakai bahasa yang gimana tuh? Ya itu bahasa Maksudnya malaikat. mungkin kita tanya Alex sedikit ya. iya. Iya, menurut kamu Alex, bahasa malaikat itu bahasa apa? Itu arti literal atau arti harafiah? Kalau kalau saya dalam konteks ayat ini adalah secara harafiah. Kenapa secara harafiah? Karena ini dalam konteks di mana membicarakan tentang, kalau lihat dari pasal 12-nya itu berbicara tentang macam-macam karunia. Dan di situ dalam penyampaian kasih ini, itu dalam tanda kutipnya dia adalah menyampaikan ini dalam bahasa yang lain daripada bahasa manusia. Seperti itu. Gitu ya. Jadi bukan arti, tadi saya salah ya. Tadi Arti literal, dan ya. arti figuratif. Arti yang tidak sesungguhnya, tapi arti literal itu dan harafiah sama. Tapi bukan bahasa figuratif ya, bukan gambaran, tapi arti beneran Iya. gitu ya. Ya benar. Oke. Ya. Oke. Oke, lanjut. Ya, jadi ini semacam apa ya? Satu teguran yang Paulus kasih gitu. Ngerti bahasa manusia, ngerti bahasa malaikat, tetapi dikatakan kalau tidak punya kasih sama dengan gong yang berkumandang, canang yang gemerincing. Nah, ini apakah Terry juga kemarin ketika memilih ayat ini belajar gitu, bagaimana tuh tentang gong yang berkumandang itu seperti apa, canang yang gemerincing itu seperti apa? Iya, kalau kenapa Paulus menggunakan kata gong yang berkumandang dan juga canang yang gemerincing itu, kalau itu kan itu menggambarkan gimana ketika itu kan suaranya nggak ada gunanya gitu jadinya. Jadi kayak pukulannya, bunyinya, suara yang dihasilkan dari gong itu dan juga canang itu gak ada gunanya gitu selain membuat kegaduhan atau keributan gitu. Jadi sia-sia. Kayaknya maksudnya nggak gitu deh. Gong itu suaranya bisa bagus loh. Nah, suaranya bisa bagus, maksudnya kalau dalam musik itu kan pakai gong, itu punya, kalau ditabuh pada saat yang tepat itu memberikan suara yang bagus untuk keseluruhan musik. Juga canang yang gemerincing itu juga suara yang bagus, bukan suara yang tidak bagus. Tetapi gong itu bisa bunyi karena kosong. Canang itu bisa berbunyi gemerincing karena kosong, nggak ada isinya. Tapi suaranya besar banget. Nah, suaranya gede karena nggak ada isinya. Kalau dia padat, nggak akan bunyi, gitu, nggak akan keluar bunyinya. Ya, jadi bisa mulai di ini ya, bisa berkata dengan bahasa manusia, bahasa malaikat, tapi dikatakan gong yang berkumandang gitu, mempunyai suaranya gede tapi nggak berisi apa-apa gitu tadi. Nggak ada isinya. Jadi seperti canang ini juga bisa dikatakan gong yang lebih kecil, kalau dalam versi lain bisa dilihat lebih kecil ukurannya. Yang gemerincing itu suaranya bunyinya juga cukup keras, tapi isinya juga kosong gitu. Nah, dan dasarnya di sini kalau tidak memiliki kasih. Oke, jadi kasih seperti apa nih yang mau Paulus katakan nih dari ayat 1 ini? Iya, kasih agape itu kan biasanya digunakan untuk menggambarkan kasih Allah kepada manusia gitu. Tadi juga udah sedikit dibahas sama Kak Alex, kasih itu adalah Allah itu sendiri gitu. Tapi secara konteks yang mau disampaikan Paulus di pasal 13 ini, Paulus menggunakan kata kasih agape itu untuk hubungan dengan sesama gitu. Tadi latar belakangnya juga kan karena jemaat Korintus itu kan jemaat yang
banyak karunia yang mereka miliki, yang mereka terima dari Tuhan gitu, tapi mereka punya masalah gitu. Ada masalah, banyak masalah yang mereka hadapi dalam hal kurangnya moralitas dan juga menyombongkan diri, memandang rendah saudara-saudaranya, bahkan percabulan gitu. Nah, di sini Paulus mau mengingatkan mereka gitu, atau menegur mereka bahwa kalaupun mereka mempunyai karunia yang karunia yang hebat, karunia yang banyak gitu, tapi kalau mereka tidak memiliki kasih, yaitu nggak ada gunanya gitu. Itu kasih yang mau ditekankan Paulus di sini, mengasihi sesama sebagaimana Tuhan Yesus udah memberikan nyawanya kepada kita gitu untuk menebus kita dari dosa. Oke, jadi bisa dikatakan bahwa kasih di sini adalah dasar dari segala sesuatu ya, bahkan termasuk dalam karunia yang mereka miliki, dalam memberi dan lain sebagainya. Bahkan kita lihat ya bahwa kasih ini juga adalah karunia rohani atau buah roh, salah satu buah roh juga yang dituliskan oleh Paulus itu. Jadi memang kasih ini menjadi dasar yang penting gitu, dan juga sebagai sarana praktis untuk kita melakukan dalam kehidupan berjemaat, khususnya bagi orang-orang Korintus saat itu. Nah, oke, jadi ketika Teres sudah mengetahui ya bahwa nada Paulus di sini tegurannya begitu keras gitu ya, dikatakan mereka seperti gong yang berkumandang, berbunyi sangat besar tapi nggak ada faedahnya gitu. Mereka harus memiliki kasih. Nah, apakah dengan Teres sendiri gitu, apakah sudah melihat ada kasih gitu dalam kehidupannya sendiri? Iya. Kalau aku lihat dari diriku sendiri, aku pertama ya menyadari dulu Allah telah terlebih dahulu mengasihiku gitu. Nah, kalau aku ya terus belajar gitu untuk bisa mengasihi juga, mengasihi sesama dan juga mengasihi Tuhan gitu. Terus belajar, masih terus belajar sih. Konkretnya nih? Konkret untuk aplikasinya? Ya, mungkin bukan langsung aplikasi, tapi apakah Tere sudah memiliki kasih seperti yang Paulus maksudkan ini? Iya, yang Paulus maksudkan, iya. Terus sudah punya belum? Kalau dibilang sempurna belum Bu, tapi terus belajar gitu. Kayak tadi yang aku bilang juga, karena aku udah menyadari aku udah dikasih sama Allah, bahkan sampai saat ini Tuhan pelihara gitu. Ya, aku akan terus belajar juga mengasihi orang gitu, meskipun ya nggak bisa sempurna seperti kasih Tuhan kepada kita. Ya, kalau kita sudah menerima kasih Allah, maka kita bisa menyalurkan kasih Allah itu kepada orang lain. Ya, kalau kita mengasihi hanya dengan kasih diri sendiri, maka kita akan capek dan kita akan kecewa. Tetapi kalau kita mengasihi orang lain dengan kasih Tuhan yang sudah Tuhan berikan pada kita, nah itu akan memberikan hasil dan memberikan buah yang manis bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya, iya. Tere sudah mendapatkan kasih Tuhan itu ya, harus disalurkan juga kepada rekan-rekan atau keluarga atau masyarakat di mana tempat Tere tinggal. Nah, oke. Nah, makanya apa aplikasi konkretnya nih yang akan dilakukan setelah belajar tentang ayat 1 ini? Iya, aplikasi konkret yang ingin ku kerjakan setelah belajar dari ayat ini, tadi juga aku ya harus mau juga gitu memberikan diriku kepada Tuhan sebagai bukti kasihku kepadanya, memberikan diriku untuk melayani Dia gitu. Dan juga tadi udah sempat dibahas Bu Yulia, kalau kasih Tuhan itu udah ada padaku, berarti aku juga harus mengasihi orang-orang yang ada di sekitarku, mengasihi keluarga, mengasihi teman-teman, bahkan teman sepelayanan, dan juga teman-teman di gereja. And bahkan mengasihi musuh, kata Tuhan Yesus. Iya. Bisa nggak nih Tere? Nah, kalau itu masih terus minta tuntunan Roh Kudus supaya terus dikuatkan. Betul, kita semua susah, nggak cuma kamu Tere, kita juga susah mengasihi musuh, tapi belajar dari perintah Tuhan Yesus kita harus mau gitu ya. Iya Bu. Tapi Tere sepertinya nggak punya musuh Bu. Hebat dong, hebat. Iya, oke. Jadi belajar terus mengasihi gitu sampai taraf yang sebenarnya susah banget untuk dilakukan, mengasihi musuh gitu, tapi dimanapun itu adalah perintah dari Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus sendiri yang ngomong tentang hal itu ya. Oke,
Jadi kita sudah melihat dari ayat 1, dan kalau teman-teman nanti pelajari ayat 2, 3 dan seterusnya itu hampir sama. Jadi hampir sama cara Paulus, mungkin dengan kalimat yang berbeda ya, tapi nadanya itu hampir sama gitu. Tegurannya itu hampir sama, nanti bisa dipelajari. Sebelum kita masuk ke Alex, mungkin udah ada ya Bu ya beberapa tanggapan. Sudah ada nih, ada teman-teman yang mengucapkan selamat malam, dan juga ada Evisna. Kalimat yang sering diulang, jika aku tidak mempunyai kasih, kata yang diulang kasih itu dan ia tidak. Jadi kalau tidak punya kasih, ya itu ya. Tadi udah kita bahas bersama-sama. Lalu Pak Umbu berkata kasih itu Tuhan sendiri. Tadi kayak apa yang Alex bilang, kasih buah roh. Apakah manusia daging bisa mengasihi? Apakah hanya orang yang mempunyai roh Tuhan yang bisa mengasihi? Ini kayaknya tanya ke kita nih ya. Gimana nih, Tere? Iya, kasih salah satu buah roh ya. Iya. Apakah manusia daging bisa mengasihi? Ya, kita kan udah tahu bahwa ini apa namanya, yang buah-buah roh itu, kasih itu bahkan disebutkan di yang paling utama, yang paling pertama gitu. Dan itu berarti itu hal yang penting gitu. Apakah hanya orang yang mempunyai roh Tuhan? Bisa diulangi Bu pertanyaan terakhir? Oh, apakah manusia daging bisa mengasihi? Iya, manusia Terusnya di sini kan masih punya kedagingan nih. Oh, tadi kan udah ditekankan juga gitu bahwa kalau manusia daging berarti belum benar-benar ada Tuhan gitu, atau kasih Allah yang hadir dalam kehidupannya. Nah, tadi kan kita udah bahas bahwa ketika Tuhan kasih Allah ada di dalam diri kita, berarti kita akan bisa mengasihi gitu. Kalau masih ada kedagingan yang lebih lebih baik, lebih berkuasa atas diri kita, pasti kita pun akan sulit mengasihi. Makanya kita terus belajar untuk mengasihi, belajar terus untuk mengasihi gitu. Ya, kalau manusia yang masih penuh dengan kedagingan pasti sulit mengasihi ya. Tapi manusia yang masih dalam wujud daging bisa mengasihi kalau dia memiliki kasih yang dari Tuhan. Apakah orang biasa maksudnya orang yang belum mengenal Tuhan bisa mengasihi? Saya kira bisa, tetapi dengan kasih manusia yang dia miliki. Nah, kasih manusia itu kan hanya kasih yang yang egois ya. Kalau aku ada maunya ya aku mau mengasihi dia, masih self-centris gitu ya. Sehingga itu pusatnya ke aku. Kalau aku dapat keuntungan ya aku mau mengasihi. Jadi pasti ada motif-motif gitu ya. Tetapi Pak Umbu juga tanya nih, apakah hanya orang yang mempunyai roh Tuhan yang bisa mengasihi? Tadi bisa, tetapi dengan motivasi ya pasti untuk diri sendiri ya. Tetapi kalau orang yang sudah mempunyai roh Tuhan, kita bisa mengasihi orang lain tanpa kita harus memikirkan diri sendiri, tetapi memikirkan tentang Tuhan dan kemuliaan Tuhan dan apa yang menyenangkan Tuhan. Jadi kalau kita menjadi manusia yang rohani, manusia yang memiliki Allah, maka kita bisa mengasihi dengan kasih yang tidak egois, tetapi kasih Allah yang mengasihi sesama, yang mengasihi karena kita ingin menyenangkan Allah. Ya, itu Pak Umbu. Ada lagi nggak, Roman? Ini ada satu komentar dari Bu Andriana, tong kosong nyaring bunyinya. Betul, kalau ada isinya ataunya nggak bunyi. Bulani, tolong tanya, ayat 1 jika gong dan cana yang gemerincing bersuara bagus tapi nggak ada isinya, apakah bisa digambarkan dengan orang yang punya iman tanpa perbuatan? Itu salah satu Bu. Iya, Ibu pandai untuk mensintesiskan gitu ya. Arti dari ayat ini. Bisa Bu, bisa seperti itu. Oke, masih ada satu tanggapan dari Bulani. Mungkin kalau boleh diaplikasikan kasih Yesus dalam hidup kita ketika prinsipnya hidupku bukan untuk lagi. Ya, seperti lagu ya Bu ya. Oke, Bu Juli, ada tanggapan siapa sih musuh kita? Kenapa saya merasa manusia itu bukan musuh? Meskipun kadang dalam hubungan sosial ada hal-hal yang membuat saya kesal dengan sesama, tetapi saya tidak menganggap mereka sebagai musuh. Betul. Wow. Harusnya musuh kita itu bukan manusia, cuman namanya manusia gitu ya. Kalau orang yang kita nggak sukai kita anggap musuh gitu ya, padahal seharusnya
musuh kita itu yang sesungguhnya itu bukan manusia, tetapi Siapa? Ya, penghulu udara. betul gitu ya. Jadi jangan pernah deh menganggap sesama kita tuh musuh, karena Tuhan mengatakan kita harus mengasihi sesama. Jadi harusnya musuh kita memang bukan manusia, cuman ya namanya manusia itu Bu suka salah sasaran gitu ya. Ya. Oke, ada tanggapan dari Bu Nona, mengasihi orang yang mengasihi kita itu seimbang, tetapi mengasihi orang yang benci sama atau berbuat jahat sama kita hanya orang penuh kasih yang dapat melakukannya. Hanya kasih Tuhan yang bisa. Kalau kasih kita nggak cukup kayaknya. Iya. Nah ini ada juga dari Rianto. Kalau tidak bisa berbahasa roh dan bisa dikasih talenta yang lain. Oh, ini mungkin kemarin ya. Oh, ini bahasan yang kemarin ini, yang 1 Korintus 12 ya. Jadi kita nggak membahas hari ini, kita nggak membahas itu lagi. Oke, Ibu Winarti, rajin banget datang. Halo Ibu. Ya. Mungkin maksudnya ayat 1 ini kasih yang hanya sekadar diperkatakan tapi tidak ada tindakan. Karena dikatakan bahasa manusia dan bahasa malaikat, berarti maksudnya hanya sebatas perkataan kosong saja, seperti go. Iya, betul Bu. Setuju. Oke ya, dari Samuel kata jika menjadi salah satu kata yang diulang sampai 4 kali. Oh, ini tadi penekanan yang dicari ya. Oke, thank you Samuel sudah mencari penekanan yang diulang-ulang. Bu Indri, manusia daging sulit mengasihi dengan kasih agape. Betul itu. Iya. Ya, kita nyadar ya bahwa kita manusia yang sangat penuh kelemahan. Sekalipun kita bisa mengasihi, tapi kasih kita itu kasih yang sangat terbatas ya. Khususnya kasih yang ada maunya, ada udang di balik batu. Motivasi lain. Oke, ya masih menunggu ya respon dari teman-teman yang lain. Oh ini ada respon satu nih dari Kak Bima. Seringkali kita menyembunyikan kebencian di balik perbuatan kasih sehari-hari. Nah, ini yang bahaya. Iya, bahaya sekali. Thank you Kak Bim untuk tanggapannya. Sekarang kita akan belajar bersama-sama dari ayat terakhir. Tadi kalau kita sudah melihat ayat pertama tentang kasih yang dimaksud Paulus, kita mau lihat gitu dari ayat terakhir apa nih yang dikatakan Paulus yang dipilih dari Kak Alex. Nah, firman Tuhan dalam berbunyi demikian, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Nah, mengapa nih Kak Alex tadi tertarik nih memilih ayat 13? Seperti yang kita lihat di dalam pasal 13 ini ada 13 ayat ya. Dan di ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-12 itu membahas semua hampir mirip apa yang terjadi di dunia ini, apa yang dilakukan oleh manusia. Tetapi di ayat yang ke-13 ada muncul satu kata, kalau di terjemahan bahasa sehari-harinya, sekarang hanya tinggal ini atau tinggal ini. Jadi di sini kata demikian itu yang membuat sangat tertarik. Demikian gitu ya. Demikian tinggal ketiga hal ini. Jadi dari semua yang dibahas dari ayat 1 sampai ayat yang ke-12 itu akan musnah semuanya. Tapi tinggal ketiga hal ini gitu. Oke, 3 hal itu apa tuh Alex? Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besarnya adalah kasih. Ya. Iya. Jadi tinggal ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih. Nah, bisa dijelaskan mungkin ya antara kaitan iman, pengharapan, dan kasih. Padahal ini sama-sama besar loh ketiga-tiganya. Oke. Iman itu adalah suatu apa tuh didasari oleh kasih gitu. Jadi kenapa disebut kasih itu paling besar? Karena dari semuanya itu yang mencakup antara pengharapan dan iman adalah kasih gitu. Kalau saya ada di sini, hanya kasih yang bisa membuat segala sesuatu apapun yang kita buat dalam pengharapan, dalam iman itu menjadi berarti semuanya. Seperti itu. Kalau ada kasih, apakah bisa berdiri sendiri tuh iman, pengharapan, kasih? Kalau dilihat dari konteks ayat ini, itu tidak bisa berdiri sendiri. Iman tanpa kasih itu tidak akan menjadi iman, dan pengharapan tanpa kasih itu tidak akan menjadi pengharapan. Karena seperti yang Ibu Yulia jelaskan tadi, pasti itu ada maksud dan tujuan di balik dari semuanya itu. Seperti itu. Ada kebutuhan pribadi, Mas.
Oke, sepertinya ya Agak putus-putus agak ya. putus-putus, Kak. Ah, saya bisa dengar, maksudnya gini, saya Ya, bilang nggak apa-apa iman, deh, kita lanjut dulu ya. ya, Ya, iman tanpa kalau kasih itu, apa Ya, videonya bisa masih- dimatiin aja. oke, baik, baik Bu. karena putus-putus, kayaknya koneksinya kurang bagus. Ya, Alex mungkin bisa jelaskan apa hubungan. Kalau tadi Alex mengatakan kan tidak bisa berdiri sendiri-sendiri, tapi apa hubungan antara iman, pengharapan, dan kasih? Kira-kira apa yang menghubungkan itu? Di sini dijelaskan yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Kenapa tidak bisa berdiri? Karena kalau kita beriman kepada Tuhan tanpa mengasihi Tuhan atau hanya karena kebutuhan kita, itu bukan satu hal yang akan membuat kita terpuji gitu. Dan pengharapan pun, pengharapan kita di dalam Tuhan tanpa kita mengasihi Tuhan, itu tidak akan menjadi pengharapan yang akan kita dapat hasilnya seperti itu. Ya, lalu dengan kasih? Kasih, kalau kita lihat di dalam konteks ini ada beberapa kasih dalam bahasa Yunani, itu didasarkan dari bahasa aslinya, yaitu ini disebut dengan kata agap. Kasih ini maupun tidak ada pengharapan maupun tidak ada iman, kasih tetap kasih. Dia tidak akan bisa berubah apapun. Dia akan tetap utuh di situ. Ya. Ya, jadi dari ketiga hal tersebut gitu, apakah Alexander sendiri gitu memiliki dari tiga hal yang disebutkan oleh Paulus? Baik, kalau kita lihat di ayat yang keempat sampai ayat yang kelima, di situ adalah ciri-ciri kasih. Kasih itu sabar dan seterusnya. Mungkin contoh yang paling kita lihat dalam diri adalah sebuah kesabaran, gitu ya. Itu yang saya lihat dalam diri saya sekarang adalah kesabaran. Wujud dari kasih itu. Ya. Oke, lanjut dulu ya, Alex. Saya nggak tahu nih tadi putus-putus atau karena memang ada pause. Menurut kamu kenapa Paulus mengatakan kasih itu paling besar, lebih besar dari iman? Iman kan penting banget gitu, pengharapan juga penting banget. Kenapa Paulus mengatakan kasih itu yang paling besar? Oke, baik. Kalau kita lihat kasih itu, kenapa kasih disebut sangat besar? Kalau saya seperti yang saya katakan pertama tadi, kasih itu sebenarnya itu adalah pribadi yang melambangkan pribadi Tuhan sebagai lambang murah hati untuk Tuhan sendiri, ya. Jadi kita tidak bisa diganti dengan pengharapan. Pengharapan kita kepada siapa? Kepada kasih. Iman kita kepada siapa? Kepada kasih. Jadi kasih itulah yang paling besar dari semuanya. Berarti kasih itu adalah tujuan, dan dua, iman, pengharapan bisa dikatakan sebagai sarana. Iya, sangat mungkin. Ya, karena kalau kita lihat dari sini, dari ayat 1 sampai 12 itu, kita lihat seperti itu. Ya, ini kuat sekali hubungannya dengan keseluruhan ayat-ayat di atasnya ya. Jadi untuk mengerti ayat ini benar-benar kita harus belajar ayat-ayat sebelumnya, terutama definisi yang diberikan oleh Paulus tentang kasih di sini ya. Dalam kasus ini, dalam case ini, kasih ini adalah kasih agape, kasih Allah gitu ya. Secara khusus Paulus menjelaskan kasih Allah yang sesungguhnya dan definisinya itu ini gitu. Jadi ketika Paulus mengatakan kasih itulah yang paling besar, itu karena tanpa Allah yang ada di dalamnya yang memberikan definisi yang sangat lengkap ini, yang sangat sempurna ini, maka semua yang lain tidak ada gunanya. Kasih menjadi paling besar karena setelah kita nanti dipanggil Tuhan ke surga, kita udah nggak butuh iman lagi karena kita sudah bersama dengan Allah. Nanti juga ketika kita sudah mati atau sudah dipanggil Tuhan, kita tidak perlu pengharapan. Jadi karena sudah terrealisasi, kita sudah mendapatkan pengharapan itu. Nah, yang tinggal hanya kasih. Kita udah nggak perlu iman, kita sudah tidak perlu pengharapan, tapi kita akan membawa kasih yang Allah, dan itu akan
kasih yang selama-lamanya. Makanya itu yang menjadi paling besar ya. Ya, kita masih butuh iman dan pengharapan selama ada di dunia. Ya, betul Bu. Benar. Oke. Jadi mungkin itu juga bisa kita lihat ya dari ayat 8 itu, bahwa kasih itu tidak akan berkesudahan. Jadi Paulus juga mengingatkan juga ya, semua akan berlalu tetapi kasih tidak akan berkesudahan. Merujuk kepada yang akan datang. Nah, setelah melihat dari pelajaran-pelajaran yang sudah digali, itu pelajaran penting apa nih yang spesifik akan Alex pelajari dan bisa menjadi satu tema juga gitu dalam kehidupannya? Baik, satu pelajaran penting yang saya lihat, ternyata apapun yang kita buat di dalam dunia ini tanpa didasari kasih Tuhan, ya, karena atau kasih agape itu tidak ada gunanya dalam kehidupan kita. Itu hanyalah sia-sia belaka atau semuanya hanya mendatangkan capek dan kita tidak akan mendapatkan apapun gitu ya. Sorry, agak putus-putus Kak. Ya, nggak apa-apa. Apa aplikasinya, Alex? Apa wujud konkret dari pelajaran yang sudah kamu dapatkan? Ya, ketika saya sudah belajar tentang hal ini, saya menyadari bahwa segala sesuatu yang saya lakukan dalam dunia ini untuk siapapun, bahkan untuk diri sendiri pun, saya harus dasarinya karena kasih Tuhan gitu. Karena Tuhan yang seperti yang dikatakan Kak Tere tadi, Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita. Kita harus menyadari akan hal itu paling pertama, agar kita mampu mengasihi sesama kita, apalagi musuh kita seperti itu. Oke. Ya, thank you untuk sharingnya. Jadi ya teman-teman di sini juga udah memberikan respon terkait ayat 13 yang dipilih oleh Alexander. Kita akan bahas dulu ya untuk ayat-ayat yang untuk ayat 13 yang sudah dibahas oleh Alexander. Iya. Ini udah sampai di mana? Ibu Lili. Ya, Ibu Lili bukan bertanya ya, mungkin untuk menegaskan lagi, apakah mungkin orang punya iman tapi tidak punya kasih? Tadi kayaknya Alex sudah mengatakan ya, kalau kita nggak punya iman ya kita sulit sekali untuk punya kasih. Kita kalau beriman kepada seseorang, beriman kepada sesuatu gitu ya, kita pasti karena kita percaya. Kalau kita percaya karena kita mengasihi dia gitu ya. Tetapi kalau dalam hal ini, kalau kita beriman kepada Yesus Kristus, maka tidak mungkin kita tidak mengasihi dia. Kalau kita percaya kepada dia, pasti kita akan mengasihi dia. Iya, makanya tiga hal ini sebenarnya terkait sekali. Sangat terkait. Ya, ada respon dari Bu Indri, jika iman tidak disertai kasih, tidak menghasilkan buah. Ya, setuju. Menjawab pertanyaan Bu Lili. Nah, Lianto, dan kalau tidak punya kasih, apakah kita tidak boleh berfitnah, berbohong sama orang lain? Apakah sebagai caranya? Apakah kita boleh menolong dan mengasihi orang lain? Mungkin maksudnya gini ya, kalau kita tidak punya kasih, maka kita pasti tidak akan berbohong, tidak akan berfitnah, tidak akan memfitnah, tidak akan mengatakan hal yang jelek terhadap orang itu ya, kalau kita mengasihi dia. Nah, caranya apakah kita boleh menolong dan mengasihi orang lain? Ya iya, kalau kita mengasihi orang lain, pasti kita akan menolong dan akan mengasihi orang lain, ya. Iya. Oke, nanti Lianto kalau mau menjelaskan lagi ya, karena pertanyaan agak membingungkan nih. Boleh nanti kasih komentar lagi ya. Ya. Oke. Ada Ibu Win menjelaskan, mungkin maksudnya terkait di ayat 12 ya, bahwa saat kita sudah bertemu muka dengan Tuhan nanti, maka iman kita sudah menjadi sempurna dan pengharapan kita sudah tergenapi. Yang tinggal adalah kasih kita bersamanya. Iya, ini juga bisa nanti dipelajari dari ayat 12. Samuel, iman tindakan mempercayai pengharapan sesuatu yang diharapkan, dan kasih tindakan nyata, sehingga bisa kita katakan bahwa iman, pengharapan seperti kebutuhan pribadi, dan kasih adalah tindakan. Pengharapan seperti kebutuhan pribadi dan kasih adalah tindakan. Iya, tindakan dari iman itu pasti karena dia mengasihi gitu ya, melakukan hal-hal yang baik terhadap orang itu, melakukan hal-hal yang positif gitu ya, untuk orang itu ya, sehingga kita pasti melakukan tindakan yang benar gitu ya. Ketika kita beriman kepada Kristus,
ya pasti tindakan kita juga sesuai dengan apa yang kita percaya, melalui apa yang kita kenal pada Kristus gitu ya. Ya. Ibu Indri, pengharapan disertai kasih menggambarkan ikatan yang sempurna. Apa nih maksudnya? Dalam banget nih, Bu. Wow. Ya, Bu Lani, jika iman, pengharapan, dan kasih berdiri sendiri, maka hidup kita tidak bisa sempurna setelah kematian. Setuju dengan penjelasan Ibu Yulia? Ya, iman sangat penting saat ini ya, ketika kita masih hidup. Karena oleh iman kita mendengar firman, oleh iman kita percaya kepada Kristus, gitu ya. Dan karena iman kita memiliki pengharapan di dalam Kristus, memiliki pengharapan di dalam keselamatan, memiliki apa yang Tuhan janjikan. Ya, tetapi hanya di dunia ini. Setelah kita tidak di dunia, iman dan pengharapan sudah tidak dibutuhkan lagi. Ya. Ya, Bu Nona, segala sesuatu harus didasari oleh kasih. Setuju. Sepertinya iman, pengharapan, dan kasih bisa berdiri sendiri, tapi tanpa kasih, iman, dan pengharapan itu tidak berwujud. Oh, gimana caranya itu tidak berwujud, Ibu? Oke, Ibu Lani, tolong tanya, Bu, setelah kematian hanya tinggal kasih saja kan? Berarti itu termasuk jenis kasih yang mana, Bu? Oh iya, pasti kasih kepada Allah atau kasih Allah gitu ya. Kalau kasih manusia mah terikat dengan kedagingan, Bu. Jadi kasih manusia sudah tidak lagi kita bawa ke surga, tapi kasih Allah yang menyelamatkan kita, yang akan kita terus bawa gitu ya. Karena tadi Alex juga berkata kan, kasih itu adalah Kristus sendiri ya, wujud dari kasih Allah itu adalah inkarnasi Kristus. Jadi ya kasih yang sejati yang kita bawa, Ibu. Oke, ya. Apakah kita bisa mengundang teman-teman untuk join hari ini? Apakah ada yang sudah request join? Tadi seperti janji kita di awal ya. Oke, ya. Ada 3, Bu, ternyata, Bu. Ada Ibu Victoria, ada Bu Indri, dan juga ada Pak Tom nih. Udah lama juga nih nggak join Pak Tom. Iya. Teman-teman yang akan join, silahkan sharekan pelajaran apa yang teman-teman udah dapat setelah kita menggali ayat 1 dan ayat 13 yang sudah digali oleh Tere dan juga oleh Alex, gitu ya. Oke, siapa dulu nih yang akan diundang? Halo. Ups, gambar apa ini? Halo Ibu Indri. Masih muter-muter. Ya Bu. Halo, gimana Bu? Apa pelajaran yang Ibu dapat hari ini dari menggali pasal 13? Kalau yang saya dapat sih, kalau iman tanpa perbuatan ya tidak mungkin kan Bu, ya harusnya memang disertai dengan kasih, karena kasih itu memang yang utama. Karena itu juga kasih itu Yesus Kristus ya. Itulah tujuan kita gitu, supaya kita mencapai apa rencana Tuhan dalam iman kita. Dan di ayat yang pertama saya boleh belajar di sini bahwa kasih di sini dikatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Yang artinya kasih itu memang harus diwujudkan dengan tindakan, tidak hanya berbunyi saja dalam satu kata-kata atau dalam kepura-puraan, tetapi memang harus bisa diaplikasikan, bisa dilihat banyak orang, dan itu juga akan memberi dampak bagi banyak orang untuk lebih mengenal Tuhan, begitu. Ya, kalau kasih cuma ngomong doang gampang ya Bu ya. Tapi kalau harus iya, tapi prakteknya yang susah. Iya, kan enggak gampang kalau prakteknya ya Bu ya. Bahkan untuk seperti mengampuni yang sudah menyakiti itu kan enggak gampang. Tapi itulah yang jadi poin tujuan iman kita kan, pekerjaannya itu mengerjakan kasih gitu. Iya. Tujuan imannya mengerjakan kasih itu. Ya, thank you banyak Ibu Indri. Kita melihat satu poin yang penting sekali ya, bahwa kasih tanpa tindakan, kasih tanpa wujud nyata, maka tidak ada gunanya.
Oke, terima kasih Bu Indri. Kita harus giliran nih, ada teman lain juga yang akan masuk ya Bu Indri. Iya, Iya. makasih sama-sama Bu Yulia. Oke Bu, thank you. Ya, sama-sama. Alex sendiri mau tambahkan kira-kira pesan Alex untuk teman-teman yang hari ini sudah hadir untuk mempelajari 1 Korintus 13 nih apa nih Alex pesan untuk teman-teman? Kalau pesan dari saya untuk teman-teman khusus pelajaran di pasal 13 ini jangan berhenti di sini aja dari apa yang kami sampaikan, tapi kalau kita membacanya secara berulang-ulang di sini ada banyak hal yang akan kita dapat, seperti memang betul dari semuanya didasarkan kasih gitu ya, tapi ada hal-hal yang spesifik dalam hidup kita yang akan kita lihat ternyata itu belum berbuahkan kasih sebenarnya apa yang kita lihat. Ya, dicoba lagi Alex. Videonya matikan dulu. Okay. Soalnya tadi suaranya putus. Oke, pesan dari saya bagi teman-teman semua yang sedang menyaksikan, jangan cukup di sini untuk menggali khususnya pasal ini, karena kita akan melihat banyak hal dalam diri kita yang kita pelajari dari isi pasal ini yang belum mencapai inti kasih yang kita pelajari pada malam hari ini. Ya, jadi perlu untuk belajar terus ya, belajar terus, menggumuli terus dari pasal ini. Ya mungkin tadi yang teman-teman pertama kali datang punya paradigma, wah ini satu kata kasih yang, wah ini satu gambaran yang luar biasa yang Paulus katakan. Tapi sebenarnya ada maksud yang lebih luas dari itu gitu. Apa maksud Paulus terhadap pasal, apalagi khususnya kepada orang Korintus ya tentang kasih yang dimaksudkan. Nah, oke, thank you untuk Alex yang sudah berbagi dan juga untuk Tere. Sekali lagi terima kasih untuk penggalian dari teman-teman semua juga yang sudah datang pada malam hari ini. Kita sangat bersyukur gitu untuk setiap respon dan juga pelajaran-pelajaran pribadi yang teman-teman temukan yang juga mengkayakan dari penggalian dua rekan kita. Dan ini semakin akan menumbuhkan iman kita lagi untuk mempelajari apa kasih itu sendiri ya. Dan kita, apakah kita sudah memiliki kasih itu tersebut? Ya, kasih itu hanya satu kata, 5 huruf, tapi sangat sulit untuk dilakukan. Dan saya juga belajar ya terkait hal itu ya. Dimana ketika saya dengar kata kasih, harusnya juga ada tindakan, gitu. Ada tindakan praktis yang harus saya lakukan, ada bukti nyata gitu harus saya lakukan sebagai satu gambaran kalau saya sudah terima kasih itu dan saya juga harus menyatakan kasih itu ke orang lain, khususnya di mana saya punya ladang saat ini, yaitu di Solo, di gereja maupun di Sabda sendiri. Terima kasih untuk penggalian teman-teman semua. Ya, sebagai kesimpulan dari apa yang kita sudah bicarakan atau yang sudah kita gali dari pasal 13 ayat 1 dan 13 ini, kita belajar betapa pentingnya kasih itu, kasih yang dari Tuhan, kasih yang bukan dari kedagingan manusia, tetapi kasih yang dari Allah. Dan kiranya apa yang kita sudah pelajari tadi terutama dari Tere ya, bahwa kalau kita mengatakan dengan kata yang berbunga-bunga gitu ya, mungkin kata lain dari bahasa malaikat gitu ya dan bahasa manusia itu bahasa yang berbunga-bunga, tetapi kalau tidak ada perbuatan, tidak ada tindakan, maka tidak ada gunanya ya, tidak memberikan dampak apa-apa. Dan kiranya dari apa yang kita pelajari tadi menolong kita untuk tahu jangan cuma ngomong doang gitu, yuk lakukan betul-betul gitu ya. Nah dari Alex sendiri juga kita belajar bahwa iman, pengharapan dan kasih itu merupakan big thing, 3 hal yang besar sekali dalam kehidupan orang Kristen. Tetapi kalaupun kita punya iman, kalaupun kita punya pengharapan, tapi kalau kita tidak ada kasih, sebenarnya iman dan pengharapan kita juga kosong gitu ya. Karena iman itu adalah wujud dari apa yang kita percayai. Iya. Sedangkan pengharapan itu juga apa yang kita yakini, apa yang akan kita dapat dari janji-janji Tuhan. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, kita sama aja bohong gitu ya, sama aja kita tidak sungguh-sungguh mengasihi. Walaupun iman penting, pengharapan penting, tetapi kasihlah yang akan tinggal selama-lamanya di dalam hidup kita, ya. Amin. Ya, semoga kita belajar banyak nih hari ini untuk dipraktekkan nih. Ini yang tadi bilang susah ya, memang susah gitu, tapi itulah tantangannya.
Kalau orang dunia lebih suka mengatakan cinta. Wow. Ini kata yang sangat heboh di antara teman-teman anak muda nih ya. Tetapi Alkitab memakai kata kasih gitu ya. Jadi itu mungkin punya ini karena kalau bahasa Inggris kan sama ya. Cinta dan kasih itu kan pakai kata yang sama, love, tapi dalam bahasa Indonesia dibedakan. Nah, sekarang PR nih untuk teman-teman semua. Silahkan nanti kasih di komentar ya. Apa nih bedanya antara cinta dan kasih? Oke, itu PR untuk saudara kerjakan. Iya. Iya. Oke, terima kasih untuk kesimpulannya Ibu Yulia. Jadi sekali lagi terima kasih untuk Alex, untuk Tere, dan juga Bu Indri yang tadi sempat bisa join untuk bergabung membagikan pelajaran penting yang didapatkan. Ya, kita mau tutup dulu ya Bu dalam doa. Bisa Alex bisa berdoa bagi kita semua. Oke, baik, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat anugerah-Mu pada malam hari ini yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Kami diberi kesempatan untuk kami PA bersama Sabda pada malam hari ini dengan semua tim yang luar biasa yang Tuhan pakai menjadi alat dalam tangan Tuhan terus melayani dunia ini ya Bapa. Kiranya kami semua yang belajar pada malam hari ini, kami diberi kekuatan oleh Tuhan untuk melakukan kasih-Mu dalam kehidupan kami, mempraktekkan kasih-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kasih Kristus terus mengalir dari setiap kehidupan kami bagi sesama kami. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi acara seri Alkitab pada hari Senin ke depannya. Mari Tuhan memberkati semuanya, sehingga boleh memberkati banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Salam. Salam Ayo ayo PA. Terima kasih. Minggu depan kita akan bertemu lagi di dalam acara yang sama, IG Live Ayo PA, PA online bareng seri Alkitab, dan kita akan membahas dari 2 Korintus pasal 5. Kita lompat satu kitab, tapi masih berbicara tentang Korintus, jadi 2 Korintus pasal 5. Bisa teman-teman siapkan, bisa kembali membuka Alkitabnya untuk bisa ber-PA sama-sama di minggu depan.